Barang siapa hatinya dikuasai oleh sesuatu selain Allah, ya, barang siapa hatinya dikuasai oleh kecintaan kepada sesuatu selain Allah, maka itu tandanya, saudara-saudara, hatinya sakit itu. Kama anna kulla ma'idatin, sebagaimana sesungguhnya setiap faman, maka barang siapa indahu, bagi orang itu, syai'un, sesuatu, ahabba, yang syai'un, sesuatu, ahabbu, ya, yang lebih disukai, ilaihi, kepada orang tadi itu, minallahi, daripada Allah, maka faqalbuhu, maka hatinya orang itu maridun, sakit. Barang siapa hatinya dikuasai oleh sesuatu selain Allah, ya, barang siapa hatinya dikuasai oleh kecintaan kepada sesuatu selain Allah, maka itu tandanya, saudara-saudara, hatinya sakit itu. Kama anna kulla ma'idatin, sebagaimana sesungguhnya setiap perut, ya, ma'idah itu perut, ya, soro yang menjadi atinu, lempung, tanah, ahabba, lebih disukai, ilaiha, kepada perut tadi itu, minal khubzi, daripada roti, wal ma'i, dan air, au saqatat, atau hilang, syahwatuha, syahwatnya perut tadi, ma'idah, anil khubzi, dari roti, wal ma'i, dan air, maka fahiyya, perut tadi itu, maridhatun, adalah sakit. Sebagaimana, jadi ini Imam Ghazali ini selalu membuat paralel, kan, perbandingan, karena ya selalu akhlak itu kan terkait dengan badan batin, nggak kelihatan, jadi harus dicari tamsilnya, analoginya dengan badan luar. Kalau ada perut itu kan badan, anggota organ yang bisa kita lihat, ya. Kalau ada perut kok lebih suka dimasuki tanah atau pasir sebagai bahan makanan. Kalau ada orang kok suka makan pasir dan tanah daripada makan roti dan minum air, ya itu berarti sakit orang itu. Masa ada sih? Karena tugas perut itu, fungsi perut adalah dia menampung makanan yang normal, ya nasi, ya sayuran, ya minuman, segala macam. Kalau ada orang perutnya kok kepengin dimasuki tanah atau batu atau beling, ya kecuali kalau yang main kuda lumping, ya itu lain soal, atau main debus, ya. Tapi kalau orang normal ini, kalau ada orang kok sukanya makan beling, ya sehari-hari, bukan untuk pertunjukan apa gitu, enggak. Ada orang kok lebih suka makan beling daripada makan lontong atau ketupat, itu berarti sakit orang itu. Sama, kalau ada orang kok hatinya itu mencintai sesuatu selain Allah, maka itu hati itu sakit. Karena fungsi hati tadi itu dikatakan Al-Ghazali, fungsi hati itu adalah al-ilmu wal hikmatu wal ma'rifatu wal mahabbah, dan ujungnya adalah ibadah kepada Allah itu. Ini apa ya? Ini ilmu ini dalam banget, ya. Nanti makin kesini makin dalam, jadi harus siap-siap, ya. Tapi nggak usah takut. Fahadhihi, maka ini semua alamatul maradhi, alamat-alamat penyakit, ya. Dan wabihada, dan dengan ini yu'rafu, bisa diketahui, ya, annal quluba, sesungguhnya semua hati manusia pada dasarnya maridhatun, adalah penyakitan. Illa ma, kecuali hati sya'a, yang dikehendaki Allah tidak sakit. Jadi ini menarik, kaedahnya Al-Ghazali, pada dasarnya semua hati manusia itu sakit. Kenapa? Karena sedikit atau banyak hati kita itu pasti ada kemelekatan dengan sesuatu yang selain Allah. Jadi potensi sakitnya itu besar sekali. Semua hati kita itu penyakitan. Ya, ini pernyataan tricky, ya, bisa disalahpahami. Ini pernyataan ini kalau kita salah paham, itu kita bisa punya pandangan yang pesimistik. Aduh, kita kok sakit itu, ya. Ini kan kayak tidak membuat kita termotivasi. Enggak.
Makanya sekali lagi saya memberikan warning atau peringatan ya, membaca kitab Ihya ini harus hati-hati, karena kalau tidak, kitab Ihya ini bisa dijadikan sebagai alasan untuk menjustifikasi pesimisme, sikap pesimis ya. Pasifisme artinya nggak mau bertindak, nggak mau apa ini gimana, kita hati kita penyakitan terus gimana, jadi pasif. Yang ketiga, kemalasan ya, kemalasan. Nah, itu bukan yang dituju oleh Al-Ghazali ya. Al-Ghazali di sini sedang melakukan diagnosis ya terhadap cara kerja jiwa manusia. Nah, ya ini cara kerjanya. Jadi ini bukan untuk membuat kita takut atau pesimis, tapi ini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa ada masalah dalam setiap jeroan manusia. Apa itu? Yaitu bahwa setiap jeroan manusia itu ada sesuatu yang defektif ya, yang penyakitan. Apa itu? Yaitu selalu dalam diri kita ini ada potensi kita itu mencintai hal-hal yang sifatnya bukan Tuhan itu.